Capek nggak sama perbasa-basian di dunia entertainment? Kan konsepnya Makanya kan gue bilang, lu juga nggak usah ngomong begitu. Iya benar. Karena perspektif orang, apa emang kita sendiri sebagai artisnya memang pengen jadi lebih? Pembicaraan berat ya pemirsa ya. Ini kayaknya mata derby ya, bukan mata najwa. Triggernya apa sih, kok banyak banget orang-orang tuh yang pengen menjadi artis? Anak-anak TikTok gitu loh, Iya, bukannya kita anak-anak TikTok Aduh, anak TikTok nggak dibayar juga nggak apa-apa, yang penting dia masuk TV. Karena kan kadang orang mau bisnis aja, oh iya ya dia ternyata pemain film. Oh bisa nggak ya gue bisnis ini gitu. Itu juga buat jualannya si para artis. Bener. Setuju gue, setuju. Contohnya? Pernah atau nggak pernah kesulitan membedakan antara circle teman yang beneran dan circle yang bisa menjerumuskan atau membahayakan di dunia gelap atau di showbiz inilah gitu, di dunia entertainment? Kesulitan. Enggak lah. Sulit nggak sih membedakan itu semua? Oke, coba kalau jawaban yang tadi berarti pernah atau nggak pernah? Susah membedakan circle. Enggak, kalau menurut gue sih enggak. Gue bukan membedakan circle sih, gue tuh nah ini kekurangan gue sih sebenarnya. Kekurangan gue tuh adalah ketika gue itu tuh kayak masih mempertahankan pertemanan gue, di mana sebenarnya tuh temen gue itu tuh sebenarnya udah mulai toksik sama gue. Cuma karena gue itu udah lama banget kenal sama dia, bersahabat sama dia gitu loh. Dan kok makin lama dia makin terobsesi sama sesuatu hal yang membuat juga gue terbawa-bawa. Misalnya contoh dia pengen punya ini gitu loh. Teman yang lain punya ini. Jadi tuh kayak ngerti nggak lu? Gue jadi kayak udah mulai terganggu nih mental gue untuk berteman sama dia udah mulai terganggu. Tetap gue temenin, tapi pada at the end gue akan lepas pelan-pelan. Karena lu nggak enakan, cu. Iya, gue nggak enakan. Gitu benar. Gue nggak enakan. Tapi memang itu sisi artis seperti itu. Dia bingung untuk kayak nggak mau berteman lagi, nggak mau bergaul. Kayak kadang kan syuting tuh sering ketemu. Sebenarnya dia tahu nih teman syuting ini toksik. Tapi kan nggak mungkin dia menjauhi gitu kan. Apalagi kalau misalnya lagi jalan kayak sinetron sampai 400-500 episode tuh kan ketemu setiap hari gitu. Itu kan kelihatan juga sih. Yang toksik siapa, yang enggak siapa itu kan lebih kelihatan lagi. Berarti kalau syuting sampai panjang main sama depan kamera aja ya? Nah, tuh. Mana anak kamera aja. Betul. Langsung dilihatin. Kalau sama anak-anak paling seru, gue biasanya kabur minum. Zaman muda, tapi kalau sekarang mah gue sekali minum recovery 2 hari. Umur ya. Udah umur. Kenapa Pak Puy yang bekonde langsung? Bekonde gue. Tipsi dikit besok anjing kenapa ya pala gue begitu. Padahal cuma tipsi gitu ya. Berat. Markoneng dulu waktu zaman-zaman dulu ya masih 5 tahun lalu, oh tiap ke bar mah ketemu dia mulu. Di ujung pojok-pojokan ada nih satu nih. Oh iya. Ya Markoneng lagi. Gitu baunya. Padahal lu pengen ke pojokan jadi nggak jadi Iya. gitu. Ya pengen ke pojokan jadi nggak bisa deh. Emang dijagain sama dia? Kan mereka mikir, oh iya ada gue nggak jadi. Iya, makanya. Justru dia kayak siapa yang berani kesini jauh gue lihat siapa nih. Di pojokan mulu, lu orang apa pengki sih? Pojokan mulu heran gue. Tapi Markoneng manajer lu Firi itu termasuk manajer yang gaul menurut gue ya nggak sih, kayak ada aja gitu di setiap event gitu loh, kayak Markoneng lagi, eksis Firi ya, lagi, say. eksis Kalau lagi. eksis juga kan kerjaan juga. Oke juga gitu. Kebutuhan berarti maksudnya memang kebutuhan profesi sebenarnya sih. Walaupun capek juga Tapi sih. sekarang udah mulai Kalau tertutup gitu ya, Say. Udah mulai tertutup, udah mulai kayak ya udah deh. Kayaknya Sekarang hibah tuh gitu ya. gua sama Markoneng nih udah termasuk di posisi dimana kayak ya udah kalau misalnya pergi itu ya memang harus ada kerjaan aja gitu. Iya. Bukan hanya sekedar penting aja basa-basi busuk doang, itu udah kayak udah enggak lagi deh gitu. Capek nggak sama perbasa-basian di dunia entertainment? Kadang Ada capeknya. ada capeknya juga. Karena menurut gue kayak misalnya kita ketemu satu profesi deh manajer gitu. Iya apa kabar? Gila ya nggak pernah ngubungin ini. Gue bilang lu nggak usah basa-basi. Kalau gue lebih kayak gitu ya. Maksud gue lu kemarin ketemu gue terus nanyain apa kabar. Kemarin ngapain aja gitu. Jadi gue lebih seperti itu. Makanya gue orang yang nggak terlalu suka basa-basi untuk kayak kalau memang kita udah lama nggak ketemu ya nggak ketemu. Kalau udah yang memang sering ketemu ya udah paling lu lagi kayak Maricu gitu kan. Iya. Ketemu di acara, ketemu di mana aja sering ketemu sama dia. Ya kalau sama Markoneng, kalau yang udah biasa kenal ya udah kayak Biasa mana aja. lo gitu doang kan. Tapi kalau yang kayak udah mulai jarang. Tapi gue sih termasuk orang yang nggak capek sih basa-basi karena gue memang nggak pernah basa-basi. Maksudnya gini, basa-basinya dalam arti kayak gini. Kan kita harus berseberangan, Bo. Jadi kan konsepnya gitu. Bisa putih. Lu juga nggak usah ngomong begitu. Iya sebenarnya dari tadi mestinya pro kontra nggak ada Iya. pro kontra. Ini makanya harus pro kontra. Kebetulan sama Iya, emang kan. pengalamannya sama semua.
Tapi balik lagi basa-basi itu tuh apa sih sebenarnya gitu. Iya. Karena gini loh, Sampai balik mana lagi. boundary sampai mana limitasinya gitu Bondingnya, ya. bondingnya gimana? Kalau dibilang basa-basi, lu ketemu mak lu yang udah lama kita yang anak rantau tiba-tiba ketemu mama bapak kita Ya, juga itu kan pasti memang akan kan basa-basi basa-basi gitu. ya. Betul. Basa-basinya seperti apa? Makanya itu balik lagi kalau gue bilang ya, ketika kita ingin bertemu sama orang, kita harus tahu dulu nih dari diri kita. Makanya itu balik lagi ya, harus tahu nih diri kita nih sebenarnya itu tuh mau apa sih sebenarnya gitu loh. Karena gini loh, orang juga pintar ngeliatin orang di mana, oh ini orang cuma basa-basi, oh ini Iyalah, orang kelihatan tulus, banget. oh ini orang enggak. Orang tuh udah tahu gitu loh. Jadi bagaimana caranya kita agar ya kita bisa gesture kita atau mungkin kayak pembawaan kita tuh juga tetap nyaman walaupun mungkin saat itu tuh kita lagi dalam konsep basa-basi gitu. Betul. Ya. Sama seperti jago kandang kan, kalau pro kontra harus musuhan, Iya, harus bisa musuhan. baik-baik. Cuma dari semuanya, karena tadi kan kita ngobrol tuh udah panjang banget dan udah luas banget nih. Cuma salah satu yang tadi bisa kita ambil, kalau menurut Ricu itu adalah tadi dia setuju karena itu harus balik lagi ke artisnya. Iya. Lagi ke pribadi masing-masing. Yes, kalau Kamar Koneng bilang itu ngaruh banget dari pergaulan dan pertemanan, ya nggak? Tapi kan belum tentu netizen mikir seperti itu. Jadi kita tanyakan buat para netizen di luar sana, menurut kalian yang lebih tepat tuh pribadi sendiri atau emang karena circle-nya? Komen di sini, jangan Pinter lupa ya. Cakep. Wajib banget. Ini kita tanya nih sama teman-teman yang nonton, kita tanya ini jadi di sini nih siapa yang jago kandang? Nah, Tuh. Komen, jangan lupa lu. Biar gua gak dibully terus di sini. Lu lebih milih dibully sama netizen atau sama kita? Kalian sih Lebih- seru ya, langsung gitu. Kok gue nggak ngerasa seru ya? kasihan loh ini. Bercanda loh. Kasihan Ya loh. lo, Nggak harus Anda, harus ya. digituin mentalnya Iya. dia. Habis ini masih ada 5 episode lagi loh dia. Iya Ya, pasti ya. kita habis ini besok juga nggak dipanggil. Mohon maaf, Ya kan? udah 2 kali gua dipanggil. Baru Gua 2 kalau kali, bahasa kan? Jawa tuh lancar bang, tapi kalau untuk bahasa Indonesia belajar Lah lah. lu orang mana sekarang gue tanya? Lu dari negara mana? NKRI kan? Lu negara Kesatuan Republik Indonesia, masa lu nggak bisa bahasa Indonesia sih sayang? Makanya. Nggak Bahasa bisa. Indonesia bisa, tapi bahasa gaulnya agak susah. Di Lah siapa Jakarta juga tuh. nyuruh lu bahasa gaul? Baku banget gua bahasa Indonesia KBBI bang. Iya dia memang gitu. Jadi kalau ngomong baku, kan ya. Tapi kalau gerakan lu Kan kayak manggil lu bang. Lu pikir tukang bakso. Sis. kurang ajar manggil gue bang. Yo wes, pakai bahasa Jawa Oke, coba. lancar toh. Ini segmen 3, kita coba tanya, kita punya pertanyaan buat Ricu sama Koneng. Coba dibaca, pakai bahasa Jawa, coba baca. Ya ampun, kayak gue zaman dulu ya. Ya, dengan dirimu iki membandingkan yo zaman saiki, paham gak sih maksudnya? Sami. Jadi gitu kan. Kebayangkan kenapa satu episode syutingnya panjang kayak gini? Gimana? Oke, mau tanya perbandingannya antara zaman dulu sama zaman sekarang tuh gimana sih? Oh, berarti dia kodamnya bukan ini, bukan Terus apa lagi rawa, kodamnya sekarang? bukan rawa Apa itu. tuh? Apa Lu kodamnya? kalau jauh-jauh gitu kayaknya lu Eyang Semar ya. Bukan saya ludruk gua. Iya kan? Lu pasti bapaknya Petruk sama Garel kan? Boleh dah, boleh. Udah bapaknya siapa aja. Bapak gua Mustaqim lihat di sana ada. Bapak lu kalau nggak salah tadi gumong liat lu. Kayaknya bentar lagi dicoret di kakak. Iya. Menurut lu, sebagai artis sama sebagai manajer artis, kalau sekarang tadi kita sempat bahas ekspektasi orang itu tinggi karena sekarang udah ada social media dan lain-lain. Iya. Nah, menurut lu perbedaan utamanya sebenarnya itu karena perspektif orang, apa emang kita sendiri sebagai artisnya memang pengen jadi lebih? Dari sisinya Ricu gimana? Pembicaraan berat ya pemirsa ya. Ini kayaknya mata derby ya, bukan mata Najwa ya. Gini loh, makanya gue bilang dari awal ya. Ini mungkin gue recap lagi aja ya. Ya, recap Dan aja. berarti kayak gini loh. Kenapa orang-orang tuh kayak seolah-olah tuh sekarang itu tuh pengen kayak menjadi seorang yang pengen tampil, pengen menjadi seorang entertainer gitu loh. Kenapa? Karena balik lagi dari terdahulunya. Ketika orang-orang dulu, ketika dari image orang lain itu tuh melihat tuh kayak, wah kalau jadi artis lu bakalan kaya, lu bakalan glamour, hidup lu cuma ketawa-ketawa doang, Iya. syuting-syuting acting doang, abis itu di makeup pulang dapat duit.
gitu loh. Nah ini harus kita luruskan gitu loh. Mungkin buat orang-orang di sana banyak banget pekerjaan di luar artis itu yang sebenarnya tuh lebih menjanjikan. Cuma nggak tahu kenapa, mungkin banyak banget orang yang sekarang platform juga udah mulai banyak, jadi kayak orang tuh lebih gampang untuk masuk ke dunia entertainment. Nggak hanya sekedar dari TV, nggak hanya sekedar dari radio, kayak zaman kita dulu tuh harus kudu dari radio dulu, harus masuk TV dulu gitu kan. Tapi enggak, tapi sekarang kita dengan lu punya platform sendiri dan platform lu menghibur dan lu banyak followers, lu udah dipanggil oleh TV untuk menjadi seorang entertainer gitu loh. Itu aja kan. Cuma balik lagi, triggernya apa? Itu kan pertanyaannya. Triggernya apa sih kok banyak banget orang-orang tuh yang pengen menjadi artis gitu loh. Dengan entah di YouTube, entah di TikTok, entah di mana gitu loh. Ya karena itu image-nya artis itu tuh glamor. Nah makanya ini kalau gue ya, kalau dari pribadi gue pengen ngelurusin aja. Sebenarnya kalau boleh jujur, bayaran TV itu nggak gede. Bayaran TV itu tuh nggak gede. Bintang tamu paling mentok ya kalau yang anak-anak baru paling mentok 1,5 juta atau 2 juta lah. Itu buat anak baru yang mungkin tampil sebagai bintang tamu di talk show televisi. Itu biasanya gue jujur aja ya. Yang nggak ada manajer ya, Yang nggak ada manajer. Mohon maaf nih. Iya, nggak maksudnya Maaf gitu. nih. Tapi bener kan? Kan ini gue kontra bego. Oh ya bener, lo kontra bener juga. Nggak bener. Bukan, itu bukan ngomongin manajer. Iya maksudnya iya. anak-anak TikTok gitu loh. Iya, Bukannya kita anak-anak TikTok Aduh, anak baru. TikTok nggak dibayar juga nggak apa-apa, yang penting dia masuk TV. Nah gitu kan, that's why kan gue Betul. bilang kan. Iya sih, Nah, bener. makanya gue bilang kayak udahlah, oke lah, taruhlah bayarnya 10 juta gitu. Misalnya jadi bintang tamu 10 juta di televisi. Tapi kan di TV itu udahlah bayarannya juga 4 bulan sekali, 5 bulan bisa sampai setahun gitu loh. Nah, makanya itu kayak menjadi kayak jangan menjadikan itu tolak ukur kalian untuk menjadi seorang artis. Kalau kalian memang pengen menjadi seorang entertainer, pengen tampillah karena kalian pengen passion dan bakat kalian, bukan hanya sekedar uang. Karena uang itu kalau boleh jujur nggak terlalu menjanjikan juga di dunia selebriti, di dunia artis juga nggak terlalu menjanjikan. Ya syukur-syukur lu memang artisnya udah terkenal banget, lu banyak followers, lu bisa untuk kayak bisa menghasilkan uang dari platform lu sendiri gitu loh. Dengan lu cuma bikin konten atau mungkin kerja sama-sama brand dan segala macam gitu loh. Nah, tapi balik lagi kalau saran gue nih ya, triggernya adalah jadikan untuk menjadi seorang artis itu tuh jadikan itu adalah passion kalian, di mana kalian ingin berkarir di sana. Ketika karir kalian bagus dengan prestasi tentunya tanpa sensasi itu akan menjadikan ladang duit buat kalian gitu. Kalau gue sih lebih ke situ. Ya. Nah itu semua udah mewakili, tapi kalau dari sisi gue tuh ngelihatnya gini, kadang kalau ngelihat sisi artis yang udah terkenal itu juga harus lebih mikirin gimana caranya, kan sekarang nih banyak anak Gen Z kan, gimana caranya lu bisa bertahan dan lu bisa sama mereka. Lu bisa maintain ya? Iya bisa maintain, karena sekarang era digital. Menurut gue juga kadang artis yang udah senior aja bisa mikir, duh gimana ya gue biar banyak endorse, karena followers itu nggak menjamin. Lebih ke engagement juga, lo harus pikirin gimana caranya, lo harus lihat story gue yang lucu kayak gimana ya, story gue kira-kira besok mau bikin apa, nah itu harus pikirin juga. Jadi ya itu dia, gue bilang yang pinter tuh sekarang ya para digital creator itu, tapi ya ketika dia disuruh depan kamera itu belum tentu. Bener. Itu balik lagi ke situ. Iya Ya, sama contohnya Ya. nah, contoh, Dia depan kita udah contohnya kayak gini. Iya, sini Gen Z. Tapi kalau menurut gua sendiri sih untuk gak ada yang nanya pendapat kamu. Jadi gitu ya. Gua kan pengen berpendapat. Oh iya boleh silakan. Nggak apa-apa tuh juga diedit. Menanggapi. Iya menanggapi silakan. Bukan berpendapat, Iya, boleh. Boleh. Itu tadi kan katanya Oke teman-teman, thank you banget yang udah nonton Jago Kandang ya. ulang dah. Lanjut. Gue jadi lupa. Masa gitu Tuh aja lupa balik lagi sih? mental. Mental. Betul. Ya apa? Apa? Ya lanjut. Jadi Lu lama banget ngomongnya. Iya, Kak Icu tadi kan bilang, mungkin anak-anak zaman sekarang tuh mindsetnya tentang duit. Mungkin aku berpendapatnya enggak. Mungkin apa ya? Apa? Kayak artis tuh jangka waktu dikenalnya itu agak lama gitu. Kalau konten kreator zaman sekarang kan naik, tapi nggak ada yang kenal, say. Tapi siapa yang nggak Lu kenal? ngerasa kayak gitu ya? Enggak, gitu. ini gua nggak ngomong nggak semua sih. Nggak Memang nggak semua. semua. Ini adalah pembicaraan nggak semua. Cuma memang Ini kebanyakan. dari sudut pandang kita. Iya, sudut pandang kita. Cuma balik lagi kan, kayak misalnya sekarang yang kayak kita nih, kita yang basicnya dari TV atau dari film gitu kan, kita juga mengejar untuk menjadi seorang content creator gitu loh. Ya sama, tapi balik lagi lebih ke mindset dan trigger lu aja sih untuk menjadi seorang entertainer itu tuh bagaimana gitu loh. Jangan
apa-apa tuh biar ada duit. Iya. Nggak semua, say. Nggak semua pemirsa gitu loh. Makanya lihat aja contohnya nih, nggak usah jauh-jauh Bunga Zainal lagi nih. Ya kan? Dulu dia jadi artis, pemain sinetron, pemain FTV. Dulu tuh. Sekarang dia di belakang layar. Kenapa? Papan atas banget dulu. Dulu papan atas sekarang banget. papan atas digital dia. Nah, sekarang dia mencoba untuk masuk real jadi reelsnya dia, content creator di balik layar karena memang dia sadar memang untuk menghasilkan uang. Kalau kita ngomongin uang ya, karena kan Bunga Zainal otaknya duit mulu kan. Maksudnya uang lagi kan. Nah, karena dia ngerasa memang di belakang layar memang uang lebih menjanjikan di belakang layar, entah jadi produser. Karena dia melihat dari suaminya yang memang banyak uang ketika jadi produser. Sorry Babe. Takutnya ada pajak ya. Maksudnya lebih Maksudnya lebih menghasilkan. Bukan, maksud gue lebih menghasilkan. Ya udah, gue masih bisa menghasilkan di balik layar dan gue nggak perlu lagi repot-repot untuk harus make up, harus tampil, harus ceria. Benar. Itu berarti kan balik lagi ke passion memang kan? Passion, memang passion dikejar, sih. apa yang Ya, number one dikejar? is passion. Tapi menurut gue itu entertainer sejati. Karena dia bisa, gue sekarang jadi acting, gue pengen jadi content creator. Nah, apalagi yang bisa gue bisa jadi pebisnis. Nah, dari bisnis ini kan kita juga harus lihat prosesnya dia. Karena kan kadang orang mau bisnis aja, dia ternyata pemain film. Bisa nggak ya gue bisnis ini gitu. Itu juga buat jualannya si para artis. Bener. Setuju gue, setuju. Contohnya? Kenapa? Baru kali ini gue setuju banget sama Marco. Biasanya kalau dari tadi Marco ngomong itu tuh suka berseberangan sama gue. Ya ini nggak, maksud gue kan tadi kontranya. Sekarang gue belain lu. Iya kan, belain gue. Ini baik loh dia. Oke, kita semua tepuk tangan dulu buat Ricky Caca sama Marco. Ada titik temunya nih. Thank you banget. Pokoknya teman-teman jangan lupa, popularitas pastinya bisa gampang datang dan pergi. Sisi gelap dunia hiburan memang bisa membutakan. Tapi ketenaran juga bukan alasan untuk melukai diri sendiri, betul? Betul. Sekali lagi thank you buat Ricky Cuaca, kabarnya udah main ke Jago Kandang. Ke Jago Kandang. Thank you Jago Siapa namanya Kandang. gue lupa? Oi. Kamu nggak familiar. Kak Marcone, thank you. Kalau gua ya besok ya. Baik teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Hey Media Entertainment. Hey Media Entertainment, thank you. Komen. Ini salah satu cewek artis yang nggak berani gue godain. 2006, 7, 8 ke belakang memang lagi hits sekali kan. Terus sekarang kan orang pada nanya, Kitty kemana sih? Sekarang kesibukannya Kitty sendiri tuh sekarang apa? Kesibukan aku sekarang, Kalau Kitty sendiri sekarang udah punya pacar Iya, belum sih? kepikiran nggak sih Aku buat tuh ya, kawin lagi? kan tadi buangnya nggak baik. Iya, benar. Kalau kalian gimana, buangnya baik nggak? Gua- Kita sendiri, sebenarnya kita kan nggak sendiri banget ya. Iya. Maksudku adalah